Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online pada pertemuan kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami kelompok 6 mata kuliah statistik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penyebaran data tunggal. Untuk itu, silakan teman-teman menyimak penjelasan materi yang disampaikan oleh kelompok 6. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Setiawati. Saya akan menjelaskan mengenai jangkauan atau range. Jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan sering dilambangkan dengan R. Dalam rumus, R sama dengan X max dikurangi X min. Keterangannya yaitu R itu jangkauan, X max itu data terbesar, X min itu data terkecil. Seperti contoh soal, yaitu tentukan jangkauan dari data tersebut. Datanya yaitu 3,8, 5, 6, 4, 10. Jawabannya kita cari dulu. Rumusnya yaitu R sama dengan X max kurangi X min. Jadi kita cari dulu X max, yaitu data terbesarnya yaitu 10. Dan dikurangi X min, yaitu data terkecil yaitu 3. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Jadi jangkauan data tersebut adalah 7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah deviasi rata-rata atau juga bisa disebut dengan simpangan rata-rata dari data tunggal. Deviasi atau simpangan adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data terhadap rataannya. Rumusnya adalah SR sigma N I sama dengan 1 nilai mutlak dari XI min X bar per N. Jadi di situ salah penulisan ya, bukan XI plus X bar melainkan XI min X bar. SR adalah simpangan rata-rata, X barnya adalah rata-rata, N adalah banyaknya data, dan XI adalah data ke I. Kemudian lanjut ke contoh soal dari deviasi rata-rata data tunggal. Diketahui data yaitu 3, 8, 5, 6, 4, dan 10. Tentukan deviasi rata-rata dari data tersebut. Untuk mencari deviasi rata-rata, pertama kita harus mencari X barnya terlebih dahulu. X bar itu didapat dari jumlah dari semua data dibagi banyaknya data. Jumlah dari semua data yaitu 3 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 10 dibagi banyaknya data yaitu 6. Hasilnya 36 per 6 sama dengan 6. Setelah diketahui X barnya yaitu 6, kita masuk ke rumus dari deviasinya sendiri yaitu sigma nilai mutlak XI min X bar per N. Nilai mutlak XI min X bar yaitu data pertama 3 min X barnya 6 ditambah data kedua 8 min 6 ditambah data ketiga 5 min 6 ditambah data keempat 6 min 6 ditambah data ke 5 4 min 6 dan ditambah data ke 6 yaitu 10 min 6. Di sini ditambah karena di rumusnya ada sigma. Sigma sendiri adalah jumlah dari data. Baru kemudian dibagi
banyaknya data yaitu 6. Nilai mutlak 3 min 6 hasilnya adalah min 3. Karena di sini ada nilai mutlak, maka min 3 menjadi positif yaitu plus 3. Jadi nilai mutlak adalah mempositifkan semua bilangan. 3 min 6 menjadi plus 3, 8 min 6 2, 5 min 6 min 1 karena nilai mutlak jadi plus 1, 6 min 6 0, 4 min 6 min 2 karena nilai mutlak jadinya plus 2, dan 10 min 6 sama dengan 4. Baru dibagi banyaknya data yaitu 6. Setelah itu kita jumlah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 tambah 2 tambah 4, hasilnya adalah 12 per banyaknya data yaitu 6 sama dengan 2. Maka didapat deviasi rata-rata dari data tersebut adalah 2. Oke, di sini saya akan mengenalkan tentang ragam atau variansi dan standar deviasi. Variansi dan standar deviasi itu dibagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, populasi data tunggal. Yang kedua, populasi data bergolong atau kelompok. Yang ketiga, sampel data tunggal. Dan yang keempat, sampel data bergolong. Nah, ragam atau variansi bisa disingkat dengan S kuadrat. Nah, ragam variansi data dicerminkan dengan S kuadrat, yaitu diperoleh dari pembagian antara jumlah masing-masing kuadrat selisih data XI dikurangi dengan rata-rata terhadap banyak data tunggal yang ada seperti berikut. Nah, kita fokus kepada variansi pada populasi. Variansi dari nilai-nilai X1, X2, X3 sampai Xn pada populasi dirumuskan menjadi variansi kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X min Pi tutup kurung kuadrat per N besar, atau variansi sama dengan sigma X2 X kuadrat per N besar min sigma X per N besar dan kuadrat. Nah, bisa dipakai dengan rumus 2 dengan catatan apabila rata-rata tidak dengan bilangan bulat. Lanjut, variansi pada frekuensi data tunggal masih dalam populasi. Jika pada distribusi frekuensi data tunggal masing-masing X1 mempunyai frekuensi F1, maka variansinya dirumuskan menjadi sigma frekuensi dalam kurung X min Pi atau rata-rata kuadrat per N, atau pakai rumus yang kedua yaitu variansi sama dengan Fx kuadrat per N sama dengan sigma Fx per N kuadrat. Nah, lanjut ke standar deviasi. Bisa disebut dengan deviasi baku atau simpangan baku atau simpangan standar. Standar deviasi dari populasi adalah akar kuadrat dari variansi. Standar deviasi dari sampel yaitu akar kuadrat dari variansi. Nah, bedanya di sini kalau populasi kita pakai rumus A. Kalau sampel kita pakai rumus S. Lanjut contoh populasi data tunggal. Nah, pertanyaannya yaitu carilah variansi dan standar deviasi dari nilai-nilai pada tabel berikut. Sudah jelas yaitu tabelnya dari 20 dengan frekuensi 2, 22 dengan frekuensi 4, dan seterusnya sampai 29 dengan frekuensi 3. Jika dijumlah frekuensinya adalah 30. Nah, kan rumusnya tadi ada X min Pi kuadrat. X min Pi kuadrat kita cari dulu. X-nya sudah Pi-nya atau rata-ratanya sudah diketahui dengan 25.
Berarti kalau X min P kuadrat yaitu 25, 9, 4, 1 dan seterusnya sampai 16. Kalau ditambah dengan jika dikalikan frekuensi nah lanjut, jika F kali X min P kuadrat berarti frekuensi dikali tadi hasil dari X min P kuadrat yaitu 2 kali 25 sama dengan 50, begitu pun seterusnya. Jika dijumlah hasilnya adalah 196. Jadi tinggal memasukkan rumus yang pertama sama rumus variansi sama dengan sigma F per dalam kurung X min P kuadrat per N sama dengan 196 per 30 sama dengan 6,54 atau nah itu sudah hasil dari variansi, dan standar deviasi adalah akar dari 6,54 sama dengan 2,5573. Untuk cara yang kedua sama, kita tinggal memasukkan rumus. Frekuensi sudah diketahui 2, 4, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3. Untuk fx berarti frekuensi dikali nilai yaitu 40 sampai 87, dan x kuadrat adalah kuadrat dari x sama dengan 20 dikuadratkan sama dengan 400, 22 dikuadratkan sama dengan 484 dan seterusnya sampai 841. Nah, fx kuadrat berarti hasil perkalian dari frekuensi dikali fx kuadrat sama dengan 800, 1936 sampai 12.523, yaitu jumlah dari fx kuadrat adalah 18.946. Tinggal memasukkan rumus yaitu variansi kuadrat sama dengan fx kuadrat per n sama dengan 18946 per 30 min 750 per 30 kuadrat sama dengan 631,54 min 625 sama dengan 6,54. Nah, standar deviasinya yaitu akar dari variansi. Variansi sudah diketahui 6,54, jadi standar deviasi adalah akar 6,54 sama dengan 25573. Untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang varian sampel. Pengertian dari varian sampel sendiri yaitu rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Untuk varian sampel sendiri dilambangkan dengan S pangkat 2. Berikut merupakan rumus dari varian sampel, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan N dikurangi 1. Untuk simbol XI yaitu nilai X ke I, sedangkan simbol X bar sama dengan rata-rata sampel, sedangkan simbol N sama dengan banyaknya populasi. Dan berikut merupakan sebuah tabel penyelesaian dari soal yang akan kita bahas nanti. Ini dia. Oke, lanjut ke penjelasan. Berikut merupakan sebuah contoh soal varian sampel. Seorang ahli statistik ingin mengukur varians bobot populasi zebra di suaka marga satwa.
Ahli statistik pertama-tama akan menemukan rata-rata bobot populasi dan kemudian mengurangi nilai tersebut dari setiap nilai bobot. Asumsikan ada 5 zebra yang saat ini ditahan di cagar alam. Ahli statistik mengukur berat setiap zebra pada nilai berikut. Zebra pertama dengan berat 670 pound, kemudian zebra kedua dengan berat 765 pound, zebra ketiga dengan berat 780 pound, zebra keempat dengan berat 820 pound, dan zebra kelima dengan berat 735 pound. Ahli statistik kemudian menjumlahkan semua nilai ini untuk mendapatkan total 3.770 pound. Mereka membagi nilai ini dengan 5, karena 5 adalah jumlah zebra di setiap populasi. Rata-rata yang dihasilkan adalah 754. Ini berarti berat rata-rata 5 zebra cagar alam adalah 754 pound. Ahli statistik kemudian mengurangi nilai rata-rata ini dari bobot setiap zebra. Sudah lihat hasilnya? Kemudian dikuadratkan masing-masing perbedaan ini sebelum menjumlahkan produk yang dihasilkan. Di sini terlihat jumlah dari pengkuadratan yaitu 12.510. Di sini kita tinggal memasukkan saja hasil dari XI min X bar kuadrat sama dengan 12.570. Ini kalian dibagi dengan N min 1. N sendiri merupakan banyaknya populasi zebra dikurangi 1. Kita akan menemukan hasil 4. Jadi 12.570 dibagi 4 sama dengan 3.142,5.